Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 19 Juli 2022, terangkum dalam Sumeko News. Tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumsel menggeledah kantor Dinas Pertanian Sumsel pada Selasa 19 Juli. Penggeledahan yang dikomandoi langsung Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Nurdeni SHMH dilakukan untuk mencari bukti baru terkait kasus dugaan korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani di Kabupaten Banyuasin yang sedang dalam tahap penyidikan. Dari pantauan di lapangan, petugas penyidik Pitsus belum selesai melakukan penggeledahan dan belum nampak berkas atau dokumen yang biasa dilakukan saat penggeledahan. Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih berlanjut dengan menelusuri tiap-tiap ruangan mencari berkas dan dokumen terkait perkara tersebut. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo resmi membuka penilaian kompetensi bagi jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang digelar di Gedung Asesmen Center BKPSDM Selasa 19 Juli pagi. Harnojoyo menuturkan bahwa pada hari ini pihaknya melangsungkan penilaian kompetensi atau asesmen mengenai kekurangan atau kelebihan lurah yang terdapat di Kota Palembang dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Harnojoyo juga mengatakan ini dilakukan secara bertahap. Pada hari ini diikuti oleh 35 lurah dan berlangsung sekitar 3 hari hingga mencapai 107 lurah. Dijelaskannya tujuan dari kegiatan ini untuk menguji sejauh mana fungsi masing-masing lurah yang terdapat di Kota Palembang. Harnojoyo mengungkapkan pihaknya berharap agar sesuai fungsinya dengan harapan masyarakat Kota Palembang, yaitu dapat optimal dalam memberi pelayanan terbaik. Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang Reza Valevi menuturkan bahwa tujuan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sebagaimana kualitas dan seberapa besar kompetensi serta potensi dari para lurah yang ada di Kota Palembang. Dijelaskannya hasil dari penilaian nantinya akan menjadi evaluasi dan acuan ke depan dalam penilaian para lurah. Reza pun turut menyatakan dengan mengikuti penilaian tersebut, para lurah dengan hasil nilai yang tinggi bisa mendapatkan rekomendasi atau promosi ke depan. Lanjut Reza, penilaian ini juga merupakan program untuk memotivasi para lurah ataupun ASN Pemkot Palembang guna memaksimalkan kinerjanya. Selain itu, Reza mengatakan agar motivasi semakin kuat, ikhlas dan berjuang demi memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Palembang. Naba, Sumeko TV melaporkan. 6 siswa sekolah menengah kejuruan mengikuti lomba kompetensi siswa SMK tingkat provinsi tahun 2022, bidang lomba industrial kontrol atau sistem kendali industri. Lomba yang digelar di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan diikuti 6 siswa SMK terbaik dari jurusan elektro di masing-masing kabupaten. Keenam peserta ini akan dipilih yang terbaik untuk selanjutnya akan dikirim ke tingkat nasional. 6 peserta tersebut berasal dari SMK Negeri 1 Indralaya Selatan, SMK Negeri 3 Sekayu, SMK Bukit Asam, SMK Negeri 2 Pagaralam, SMK Negeri 1 Oku, dan SMK Negeri 2 Palembang. Sementara tim juri dalam lomba ini dari Politeknik Sriwijaya dan Mitra Industri PT PLN. Yudi Wijanarko, salah satu juri dari Polsri kepada Sumekdutko Selasa 19 Juli mengharapkan perwakilan Sumsel nantinya bisa menjadi yang terbaik tingkat nasional sehingga bisa dikirim ke tingkat internasional. Menurut Yudi, masing-masing peserta memiliki waktu lebih kurang 12 jam untuk mengerjakan instalasi listrik sesuai dengan modul yang diberikan kepada peserta sebagai panduan dalam pengerjaan. Yudi menuturkan hanya hari ini saja mereka mengerjakan main project selama 8 jam. Dilanjutkan besok implementasi program seperti proses pengujian listrik yang membutuhkan waktu lebih kurang 4 jam.
Melalui LKS SMK khususnya di bidang lomba industrial kontrol ini, Yudi menginginkan nilai-nilai keprofesionalitasan tertanam dalam diri siswa SMK. Apalagi selama ini siswa SMK telah mendapatkan pembelajaran di kelas. Yudi menjelaskan hari ini mereka berkompetisi yang mana di dunia nyata kelak mereka juga akan merasakannya dan sesuai dengan tagline SMK Unggul. Eti, Sumeko TV melaporkan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, R. Bambang Pramono menegaskan, kasus dugaan korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani di Kabupaten Banyuasin yang sedang dalam tahap penyidikan bukan pada era kepemimpinannya. Tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumsel menggeledah kantor Dinas Pertanian Sumsel pada Selasa 19 Juli. Dari penggeledahan tersebut ada beberapa ruangan terutama tempat penyimpanan arsip yang digeledah tim Kejati Sumsel. Ada 60 saksi yang ikut serta dalam pemeriksaan, di antaranya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. R. Bambang Pramono mengatakan bukan di era kepemimpinannya dan dia bersedia jika dipanggil Kejati Sumsel untuk menjadi saksi dalam kasus yang sedang dalam tahap penyidikan ini. Sementara dari pantauan di lapangan, petugas penyidik Pitsus belum selesai melakukan penggeledahan, belum nampak berkas atau dokumen yang bisa dilakukan saat penggeledahan. Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih berlanjut dengan menelusuri tiap-tiap ruangan mencari berkas dan dokumen terkait perkara tersebut. Oleh petugas Kejati Sumsel didampingi ASN Dinas Pertanian Sumsel. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Sebanyak 559 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 69 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 pemerintah Kota Palembang resmi dilantik oleh Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Peresmian CPNS dan pelantikan PPPK formasi tahun 2021 Pemkot Palembang dilangsungkan di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang Harnojoyo Selasa 19 Juli pagi. Harnojoyo juga mengucapkan selamat atas terpilihnya pegawai PPPK dan CPNS yang terpilih dan telah dilantik pada hari ini dan berpesan agar para CPNS tetap amanah dalam melayani masyarakat Kota Palembang. Sementara Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan bahwa terdapat 3 instansi untuk CPNS, yakni Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Formasi Umum. Dijelaskannya, PPPK memiliki hak yang sama dengan PNS, tidak ada perbedaan. Bahkan PPPK juga memiliki tunjangan hari tua dan mendapat perpanjangan jika memang disiplin dan kinerja dengan baik. Mengenai gaji PPPK ke depannya akan dibebankan oleh APBD dan akan dikaji kembali. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.